Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berisi bab 1 yaitu Sistem Informasi Perspektif Akuntansi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Yudan Arif Maulana NIM 143, Puput Melati Simamora NIM 1033 dan Arum Nabilah NIM 059. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puput Melati. Baiklah, saya akan menerangkan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan sistem. Istilah sistem memunculkan gambaran mental mengenai berbagai komputer dan pemrograman. Kenyataannya, istilah tersebut dapat diaplikasikan secara luas. Beberapa sistem terjadi secara alami, sementara lainnya merupakan buatan. Next. Ada berbagai elemen sistem. Yang pertama itu banyak komponen. Sebuah sistem harus berisi lebih dari satu bagian. Contohnya, sebuah yoyo yang dibuat dari kayu. Kan sebuah tali adalah sebuah sistem. Yang kedua, berhubungan. Tujuan umum dari suatu sistem dalam menghubungkan berbagai bagian dari sistem tersebut. Yang ketiga, sistem versus subsistem. Perbedaan antara istilah sistem dan subsistem adalah dari segi perspektif. Kedua istilah tersebut dapat saling menggantikan. Yang keempat, tujuan. Sistem harus mengarah ke satu atau beberapa tujuan. Apakah suatu sistem dapat memberikan ukuran waktu, daya listrik, atau informasi? Sistem tersebut tetap harus mengarah ke suatu tujuan. Yang kelima, komposisi sistem. Komposisi sistem adalah proses membagi sistem menjadi berbagai bagian subsistem yang lebih kecil. Ini adalah cara yang paling baik untuk menyajikan, melihat, dan memahami berbagai hubungan antara subsistem. Yang keenam, interdependensi subsistem. Kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya bergantung pada efektivitas fungsinya dan interaksi yang harmonis antara subsistemnya. Next. Yang kedua, kerangka kerja untuk sistem informasi. Sistem informasi sebuah perusahaan manufaktur yang dikomposisikan menjadi berbagai subsistem dasar, bahwa dua kelas sistem umum timbul dari dekomposisi tersebut. Sistem informasi akuntansi atau SIA dan sistem informasi manajemen atau SIM. Kerangka ini akan digunakan untuk mengidentifikasi SIA dan untuk membedakannya dengan SIM. Next. Yang pertama itu sistem informasi akuntansi. Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi ke non-keuangan yang secara langsung mengaruhi pemrosesan transaksi keuangan terlihat dari tabel figur 1 dan 3 sampai 3. Next. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Informasi manajemen atau SIM memproses berbagai transaksi dan keuangan yang biasanya tidak diproses oleh si jasa. Next. Yang ketiga, subsistem SIA. Ada dua subsistem SIA. Yang pertama itu sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi karena yang pertama dapat mengkonversikan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam transaksi keuangan. Yang kedua, dapat mencatat berbagai transaksi keuangan dalam catatan akuntansi
seperti jurnal dan buku besar. Yang ketiga, dapat mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk personel operasi dalam mendukung operasi harian. Sistem buku besar atau pelaporan keuangan atau General Ledger System atau GLS. Next. Yang keempat, sistem pelaporan manajemen atau Management Reporting System atau MRS memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis. Laporan yang umum dihasilkan oleh MRS meliputi anggaran, laporan kinerja, analisis biaya, volume laba, cost volume profit analisis, serta berbagai laporan yang menggunakan data biaya saat ini atau bukan yang historis. Yang kelima, model umum SIA. Dalam model umum SIA ini terdapat tiga jenis. Yang pertama, sumber data atau data research. Yang kedua, pengumpulan data atau data collection. Yang ketiga, pemrosesan data atau data processing. Next. Yang keenam, manajemen basis data. Dalam manajemen basis data ini terdapat basis data atau database, yakni tempat penyimpanan fisik data keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, atribut data adalah bagian mendasar dari calon data yang berguna dalam basis data. Yang ketiga, record adalah serangkaian lengkap atribut untuk satu kejadian dalam satu kelas entitas. Yang keempat, file adalah serangkaian record yang lengkap dari suatu kelas yang identik. Yang kelima, pekerjaan manajemen basis data dapat melibatkan tiga pekerjaan dasar. Yang pertama itu penyimpanan, penarikan, dan penghapusan. Next. Ketujuh, pembuatan informasi atau information generation. Informasi yang berguna memiliki berbagai karakteristik seperti berikut. Yang pertama, relevan. Isi suatu dari laporan atau dokumen harus bekerja untuk satu tujuan. Yang kedua, tepat waktu. Untuk umur informasi adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kegunaannya. Yang ketiga, akurasi. Informasi harus bebas dari kesalahan yang signifikan. Yang keempat, kelengkapan. Semua informasi yang penting bagi seluruh keputusan atau pekerjaan harus ada. Yang terakhir, ringkas. Informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Umpan balik atau feedback adalah suatu bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data. Umpan balik dapat bersifat internal atau eksternal dan digunakan untuk memulai atau mengubah proses. Contohnya, laporan status persediaan akan memperingatkan staf kendali persediaan bahwa suatu barang persediaan telah jatuh ke atau di bawah tingkat minimum yang diizinkan. Next. Dalam tujuan sistem informasi terdapat tiga. Yang pertama itu dapat mendukung fungsi penyediaan atau stewardship pihak manajemen. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen. Dan yang terakhir, dapat mendukung operasional harian perusahaan. Yang kedelapan, pemerolehan sistem informasi. Yang pertama, sistem siap pakai atau turnkey system adalah sistem jadi dan teruji serta siap untuk diimplementasikan. Biasanya sistem ini adalah sistem umum atau sistem yang disesuaikan untuk industri tertentu. Yang kedua, sistem tulang punggung atau backbone system
terdiri atas struktur sistem dasar di mana sistem akan dikembangkan. Jika pemrosesan utamanya telah diprogram terlebih dahulu, dan vendor kemudian mendesain antarmuka atau interface pengguna agar sesuai dengan kebutuhan klien yang berbeda-beda. Yang terakhir, sistem yang didukung vendor atau vendor supported system adalah sistem yang disesuaikan dan yang dibeli perusahaan secara komersial sebagai ganti dikembangkan sendiri secara internal. Terima kasih, akan dilanjutkan teman saya. Saya lanjutkan untuk struktur organisasi, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama segmen bisnis, kedua segmentasi fungsional, yang ketiga fungsi akuntansi, dan keempat fungsi layanan komputer. Next. 3 pendekatan segmen bisnis berdasarkan 1. Lokasi geografis, yang kedua lini produk, yang ketiga fungsi bisnis. Segmentasi fungsional sendiri terlihat dari gambar tabel layar, terbagi menjadi yang pertama bahan baku, kedua produksi, yang ketiga pemasaran, yang keempat distribusi, yang kelima personalia, keenam keuangan, ketujuh akuntansi, dan terakhir layanan komputer. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yaitu adalah mengelola sumber daya informasi keuangan perusahaan. Dalam hal ini fungsi akuntansi memainkan 2 peran penting di pemrosesan transaksi, yaitu fungsi yang pertama yaitu nilai informasi. Pengguna bisa mengandalkan nilai dari suatu informasi. Yang kedua yaitu independensi akuntansi. Kebutuhan untuk menjaga agar pelaporan informasi dapat berjalan optimal. Selanjutnya fungsi layanan komputer. Fungsi layanan komputer berkaitan dengan sumber daya informasi. Berbagai aktivitasnya dapat diatur dalam cara yang berbeda. Cara yang pertama yaitu pemrosesan data terpusat, yang kedua yaitu pemrosesan data terdistribusi. Untuk pemrosesan data terpusat, semua data dilakukan oleh satu atau lebih komputer besar yang ditempatkan di lokasi pusat dan melayani para pengguna di seluruh perusahaan, seperti figur di atas. Selanjutnya, pemrosesan data terdistribusi menunjukkan potensi struktur organisasional baru yang sesuai dengan distribusi semua pekerjaan pemrosesan data ke berbagai area para pengguna akhir. Ini tuh mempunyai dua keunggulan dan kelemahan, yaitu kelemahannya hilangnya kendali perusakan jasa audit, peningkatan potensi kesalahan pemrograman, dan kegagalan sistem. Keunggulannya sendiri yaitu penghematan biaya, peningkatan kepuasan pengguna, dan peningkatan efisiensi operasional. Evolusi model sistem informasi. Yang pertama, model proses manual. Model proses manual adalah bentuk sistem akuntansi yang paling tua dan tradisional. Sistem manual terdiri atas berbagai kegiatan, sumber daya, dan personel fisik yang merupakan ciri proses bisnis, meliputi berbagai pekerjaan seperti pencatatan pesanan, penggudangan gudang baku, produksi barang untuk dijual, pengiriman barang ke pelanggan, serta penempatan pesanan ke pemasok. Selanjutnya diteruskan teman saya. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 ada model file datar.
Model file datar atau flat file model menjelaskan sebuah lingkungan dengan file data yang tidak saling berhubungan dengan file lainnya. Para pengguna akhir dalam lingkungan ini memiliki sendiri filenya sebagai ganti berbagi dengan para pengguna lainnya. Jadi, pemrosesan data dilakukan oleh aplikasi yang berdiri sendiri dan bukan melalui sistem terintegrasi. Redundasi data yang ditunjukkan dalam contoh ini berkontribusi pada 3 masalah yang signifikan dalam lingkungan file datar, yakni yang pertama ada penyimpanan data. Dalam lingkungan file datar, untuk memenuhi kebutuhan pribadi para pengguna, perusahaan menanggung biaya baik untuk prosedur pengumpulan maupun penyimpanan yang dilakukan beberapa kali. Yang kedua, ada pembaruan data. Perusahaan memiliki banyak sekali data yang disimpan dalam berbagai file yang membutuhkan pembaruan atau update berkala untuk mencerminkan berbagai perubahan. Dan yang ketiga, ada kekinian informasi. Jika informasi baru tidak disebarluaskan secara tepat, perubahan tersebut tidak akan tercermin dalam data pengguna, hingga mengakibatkan adanya keputusan yang didasarkan pada informasi yang kadaluarsa. Yang ketiga, ada model basis data. Perusahaan dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan file datar dengan mengimplementasikan model basis data untuk manajemen data. Akses ke sumber daya data dikendalikan melalui sistem manajemen basis data atau Database Management System, atau disingkat DBMS. DBMS adalah peranti lunak sistem khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data yang penggunaannya memiliki hak untuk mengaksesnya. Perbedaan utama antara model basis data dengan model file datar adalah pengumpulan data ke dalam sebuah basis data bersama yang digunakan oleh semua pengguna di perusahaan. Dengan berbagi data, berbagai masalah tradisional berikut ini yang berkaitan dengan pendekatan file datar mungkin dapat diatasi. Yang pertama itu ada eliminasi redundasi data. Tiap elemen data hanya disimpan satu kali, sehingga meniadakan redundasi data serta mengurangi biaya pengumpulan dan penyimpanannya. Yang kedua, pembaruan tunggal. Karena elemen hanya ada di satu tempat, maka hanya membutuhkan prosedur pembaruan tunggal. Hal ini mengurangi waktu dan biaya untuk menjaga basis data tetap baru. Yang ketiga, ada nilai terkini. Satu perubahan pada suatu atribut basis data secara otomatis disediakan bagi pengguna atribut tersebut. Yang keempat, ada model REA. REA adalah kerangka kerja akuntansi untuk permodelan resource atau sumber daya, events atau kegiatan, dan agens atau pelaku. Resource, sumber daya ekonomi, adalah berbagai aktiva perusahaan yang didefinisikan sebagai berbagai objek yang tidak mudah didapat serta di bawah kendali perusahaan. Yang kedua ada event, adalah fenomena yang mempengaruhi berbagai perubahan dalam sumber daya. Fenomena ini dapat berasal dari berbagai aktivitas seperti produksi, perdagangan, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga ada agen. Pelaku ekonomi adalah orang-orang dan departemen yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pihak-pihak tersebut adalah pihak dari dalam dan luar perusahaan dengan kemampuan untuk memilih sendiri atau menggunakan sumber daya yang bernilai ekonomi. Model REA ini menghilangkan objek akuntansi yang tidak diperlukan dalam usia komputer. Yang kelima, ada sistem ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP adalah model sistem informasi yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utamanya. Implementasi sistem ERP dapat berupa pengambil alihan besar-besaran hingga dapat memakan waktu beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukurannya, sedikit perusahaan yang bersedia atau dapat menyediakan sumber daya keuangan serta fisik dan menanggung resiko untuk mengembangkan sistem ERP secara internal. Jadi, semua ERP adalah produk komersial. Paket peranti lunak ERP sangatlah mahal, tetapi penghematan dari segi efisiensi akan sangat signifikan.
Selanjutnya akan dibahas mengenai peran akuntan. Peran akuntan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada akuntan sebagai pengguna. Yang kedua, akuntan sebagai desainer. Dan yang ketiga, akuntan sebagai auditor sistem. Yang pertama, ada akuntan sebagai pengguna. Akuntan dapat dikatakan sebagai pengguna sistem informasi akuntansi karena mereka menggunakan sistem informasi untuk mengolah pemrosesan transaksi pada suatu siklus transaksi keuangan perusahaan atau membukukan transaksi dan menyusun laporan. Sebagai pengguna, akuntan harus menyediakan gambaran yang jelas mengenai berbagai kebutuhan mereka pada para ahli yang mendesain sistem mereka. Dengan kata lain, akuntan harus bisa memastikan bahwa sistem baru harus berisi ciri-ciri atau fitur yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas atau fungsi pekerjaan dalam organisasi. Yang kedua, ada akuntan sebagai desainer. Akuntan harus dilibatkan dalam perancangan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode pengembangan sistem. Sedangkan upaya perencanaan sistem merupakan kolaborasi antara akuntan dengan profesional atau spesialis sistem. Dan yang ketiga, ada akuntan sebagai auditor sistem. Output atau hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah berupa informasi laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah ketersediaan bukti fisik atau data dalam sistem informasi akuntansi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Layanan ini seringkali disebut sebagai fungsi pembuktian atau attest function. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Udah ya? Udah.